Bapa di sorga, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami diberi kekuatan, kesehatan untuk kami boleh datang ke rumah Tuhan, untuk kami boleh bersekutu bersama-sama, untuk kami boleh membangun relasi dengan Tuhan. Dan kami bersyukur atas anugerah, kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan sampai hari ini dan seterusnya dalam hidup kami. Layaklah Engkau dimuliakan, diagungkan, ditinggikan dalam ibadah kudus kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan ditinggikan di tengah-tengah umat-Mu. Kami menyiapkan hati kami dan kami sudah siap untuk ya Tuhan memuji, meninggikan nama Tuhan. Dan kami merindukan lawatan Allah hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus, jamahlah hati kami ya Tuhan. Roh Kudus, berkatilah ibadah kami. Pimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Biarlah ibadah ini jadi oleh karena kuasa dan juga lawatan Allah yang nyata di tengah-tengah kami. Berkat-Mu tercurah di tempat ini, memberkati seluruh pelayan Tuhan dan memberkati seluruh umat Tuhan. Semua umat-Mu yang hadir ya Tuhan, mulai dari orang tua sampai anak-anak, diberkati oleh Tuhan. Kalau ada di antara kami yang datang dengan kelemahan tubuh, pergumulan, tantangan dan persoalan, kami percaya kami datang kepada Allah yang hidup, Allah yang mampu dan sanggup menolong kami. Dan di dalam Tuhan kami boleh dikuatkan, kami boleh mendapatkan damai ya Tuhan. Bahkan kami boleh mengalami pemulihan daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah ibadah ini dari awal sampai akhir. Kuasa-Mu nyata di tempat ini, perlindungan Tuhan nyata di tempat ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kepada saudara-saudara sekalian kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita dari awal sampai akhir. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Mari sekali lagi katakan Tuhan baik. Tuhan baik.
Mari bersama-sama kita mau bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau melihat bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk kata-Mu Tuhan, Kau Raja atasku.
kasih-Mu Tuhan, biar mataku seperti mata-Mu pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Benar Bapa, seperti pujian ini yang mengalir dari hati kami rindu makin menyerupai Engkau. Terima kasih Bapa, itu semua bukan dengan kekuatan kami, tapi semata-mata karena Roh-Mu yang bekerja dalam hidup kami. Mulai kemudian firman-Mu sehingga kami dapat diubahkan dengan kekuatan-Mu oleh karya salib-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpinlah ibadah pada pagi ini dan pada saat ini untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus ajari kami bersama-sama untuk memahami kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur hari ini Bapa, sungguh luar biasa Engkau hadir dan bertata di atas puji-pujian dan penyembahan dari umat-Mu. Dan kami juga berterima kasih untuk tim pujian yang luar biasa yang Tuhan karuniakan di gereja di tempat ini, sehingga boleh membawa kami makin dekat kepada Engkau Bapa. Terima kasih, dan saat ini Bapa kami siap untuk mendengar firman-Mu. Urapi kami semua di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Nah, pagi ini kita akan sampai pada minggu terakhir adalah pelajaran yang kita dapatkan, tema yang dari gembala kita dengan judul Hidup oleh Roh, Berbuah Kesetiaan, Kelemah Lembutan dan Penguasaan Diri. Selama 1 bulan ini kita berbicara tentang hidup dalam roh dan menghasilkan buah yang perlu kita pahami. Mungkin pada hari ini, pagi ini kita akan melihat, kita tahu bahwa buah roh itu ada 9, tapi kita mungkin perlu memahami bagaimana supaya buah roh itu bisa timbul, bisa berbuah dalam kehidupan kita. Untuk itu kita perlu memahaminya dari latar belakang surat Galatia ini. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat orang percaya yang bukan orang Yahudi. Sehingga pada saat pertama kan mereka percaya kepada Yesus Kristus berdasarkan Injil, mereka menerima manifestasi mukjizat, karunia roh, berbahasa roh dan segala kesembuhan terjadi. Tetapi kemudian datanglah orang-orang Yahudi yang datang ke kota itu mengajarkan bahwa tidak cukup engkau hanya percaya kepada Yesus, tapi engkau perlu mentaati hukum Taurat secara utuh. Nah, itu yang dipermasalahkan karena kita tahu dari Galatia pasal 1 sampai pasal 4 sampai pasal 5, Paulus selalu menekankan adanya perbedaan antara hukum Taurat dan hukum kasih karunia. Dan mungkin ini yang sering kita bicarakan dan mungkin kita mau mengetahui lebih jauh maksudnya seperti apa. Coba kita lihat dalam Galatia pasal 5, 16 dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi di sini jelas dikatakan kalau kita hidup dengan roh, oleh roh Tuhan, oleh roh Kudus, maka kita tidak akan menuruti keinginan daging. Justru ayat 18 dikatakan, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi kesimpulannya, kalau kita hidup di bawah hukum Taurat, kita tidak hidup dalam roh dan kita akan hidup di bawah penguasa daging. Bagaimana penjelasannya? Dan itu Alkitab mencatat dan sejarah mencatat bagaimana bahwa pada saat bangsa Israel dibawa keluar dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian, setelah mereka melewati laut merah di belakang dan mereka sampai pada di kaki gunung Sinai, di situ mereka pada hari ke-50 baru Tuhan memberikan satu peraturan baru dan Tuhan berkata, jika engkau mendengarkan firman-Mu, memegang janji-janjiku dengan setia, maka engkau akan menjadi harta kekesayanganku karena aku adalah Allah pemilik seluruh bumi ini. Dan selanjutnya muncullah satu ayat ini yang dijawab oleh bangsa Israel yang kita baca di sini, kita akan menyimpulkan di sini. Dalam Keluaran pasal 19 ayat 8 dikatakan, seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Kita lihat di sini di balik makna dari statement pernyataan dari bangsa Israel yang disampaikan ini ada satu terselubung satu sikap arogan dan kesombongan bahwa mereka
akan mentaati segala firman Tuhan disampaikan. Padahal hukum Tuhan belum disampaikan. Baru Tuhan katakan bahwa kalau engkau memegang dengan setia janji ada perintahku, maka engkau akan menjadi umat kesayanganku. Belum tahu apa itu perintahnya, mereka sudah menyatakan bahwa segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Itu satu bentuk kesombongan, arogansi yang menyatakan bahwa seperti katakan berarti di sini yang menganggap bahwa Tuhan, engkau sekarang menilai kami bangsa Israel bukan lagi berdasarkan kebaikan engkau, tetapi berdasarkan kehebatan kami sebagai umatmu. Karena apa kita tahu? Pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah perjanjian, tanah perbudakan, mereka waktu sampai di tepi laut Teberau atau tepi laut Merah, mereka bawakan adalah bersungut-sungut dan marah. Apakah tidak ada tanah kuburan di Mesir sehingga engkau membawa kami ke sini harus dimusnahkan oleh bangsa Firaun yang sedang mengejar dari belakang. Walaupun mereka mengeluh, terus setelah mereka menyeberang, Tuhan katakan mereka menemukan air di Mara yang tidak bisa diminum, dan mereka ngomel lagi bahwa mereka tidak mendapat makanan. Tuhan sediakan mana, dan mereka Tuhan menyediakan burung puyuh untuk makan daging pada sorenya. Dan dikatakan lagi mereka mengeluh lagi bahwa mereka tidak punya minuman, tapi Tuhan membukakan, menyuruh Musa memukul batu karang yang ada dan mengalir air bagi mereka. Selama itu adalah bentuk kasih karunia dan kebaikan Tuhan kepada bangsa Israel. Walaupun mereka dengan mengerutu, bersungut-sungut, tetapi Tuhan memberikan jawaban belas kasih yang luar biasa. Tetapi waktu sampai di kaki Gunung Sinai, Tuhan katakan, sekarang saya akan berikan hukum yang baru yang akan kalian harus taati. Dan walaupun mereka belum tahu apa itu hukum itu, mereka dengan sombong mengatakan mereka akan sanggup dan menaatinya. Dan terjadilah apa? Kita tahu Tuhan memberikan hukum Taurat atau 10 perintah Allah itu. Dan apa yang terjadi pada waktu hukum itu diturunkan? Kita tahu bahwa hukum Taurat itu ada 10 perintah, dan perintah yang pertama yang paling krusial yaitu bahwa jangan ada Allah lain di hadapanku, dan jangan membuat batu yang menyerupai apapun di langit, di bumi maupun di bawah bumi untuk kalian sembah. Dan terjadilah bahwa kita tahu di catatan sejarah ini di batu yang ditemukan, ukiran batu yang di kaki Gunung Sinai di tanah Arabia. Di sini kita temukan ada batu, dan di sini kita melihat, ini kita crop lebih dekat. Nah, kita perhatikan di sini, kita mungkin semua masih ingat waktu Musa turun karena mendengar bagaimana bangsa selama Musa naik ke atas Gunung Sinai menerima 10 perintah Allah. Mereka membuat patung anak lembu emas. Kemudian mereka menyembah itu sebagai Tuhan yang menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Dan dikatakan selanjutnya mereka berpesta pora. Kalau kita baca di sini, kalau kita lihat perhatikan, ngapa gambar ini saya tampilkan? Karena kita di sini ada lembu emas, tapi yang kita perhatikan di sini adalah ada gambar manusia telanjang, manusia telanjang menari-nari mengelilingi anak lembu emas itu. Ini kita lihat, perhatikan gambarnya, nanti kalian teliti telanjang dengan seperti gambar yang coba kalian perhatikan apa yang itu yang sangat luar biasa di sini, yaitu mereka sebenarnya dikatakan bersukaria, tapi catatan sejarah mengatakan bahwa mereka sedang pesta seks sebenarnya. Itu mereka betul-betul menyembah Allah yang salah, tapi mereka juga mempraktikkan percabulan, dan itu ditegaskan oleh Paulus dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 7 dikatakan bahwa itu menjadi contoh bahwa hukum Taurat yang diturunkan, yang terjadi bukan yang mereka menjadi baik, tapi justru mereka makin terangsang untuk melakukan kesalahan demi kesalahan. Dan sejarah membuktikan selama 1500 tahun sebelum Tuhan Yesus datang, bangsa Israel di bawah hukum Taurat, dan apa yang terjadi? Bangsa Israel tidak menjadi mengenal Tuhan, malah hidup mereka begitu kacau. Kalau kita masih ingat bagaimana rajanya yang paling berhikmat melakukan perintah, tidak mentaati perintah Tuhan, katakan jangan engkau berzina, jangan menginginkan istri sesamamu, tapi istrinya 700, selirnya 300. Dan dikatakan jangan ada Allah lain. Kita tahu bahwa bangsa Israel dari awal sampai akhir mereka selalu menyembah pada Allah lain. Pada kita tahu bagaimana Allah yang luar biasa memimpin mereka keluar tanah perbudakan, tapi mereka walaupun hukum Taurat itu sampaikan, mereka tidak sanggup menaati. Kenapa? Karena itu berdasarkan kekuatan dan kemampuan, dan itu terbukti tidak mampu. Dan sampai hari kita tahu bangsa Israel walaupun hari ini hukum Taurat tetap mereka pegang teguh, sampai hari ini mereka tidak mengenal Allahnya siapa.
Karena kalau kita baca di Alkitab atau kitab Taurat dalam bahasa Ibrani untuk bangsa Israel, mereka tidak mengenali siapa nama Allahnya. Mereka hanya menurut Allahnya dengan terjemahan Hashem. Hashem yang diterjemahkan sebagai namanya. Jadi sampai hari ini mereka tidak tahu bahwa Tuhannya siapa. Yang tahu bahwa nama Tuhannya adalah namanya. Sehingga kita lihat, kita sungguh beruntung pada hari ini kita sebagai orang percaya, kita bisa menikmati pengenalan ini. Dan kita lihat bahwa sekali lagi sejarah membuktikan bahwa mentaati hukum Taurat dengan kekuatan kemampuan kita untuk melakukannya supaya kita dilayakkan, kita tidak mampu dan itu terbukti gagal. Sampai pada masa Tuhan Yesus kita tahu dalam Lukas pasal 18 dan ayat 19 Tuhan Yesus sendiri menggambarkan bagaimana bahwa hukum Taurat diperbandingkan dengan hukum kasih karunia. Ada dua hal yang bertentangan dan Tuhan memberi contoh. Kita masih ingat kalau ini mungkin nanti dibaca di situ Lukas pasal 18 dikatakan, kita masih ingat bagaimana ada seorang muda yang kaya, penguasa bangsa Israel datang kepada Tuhan Yesus dengan bertanya, "Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal?" Penekanannya adalah bertanya, apa yang harus aku lakukan supaya aku dapat hidup yang kekal? Tuhan katakan, kasihilah orang tuamu, jangan mengingini apa yang menjadi milik sesamamu. Ya. Katakan apa lagi? Kalau kita baca situ, Tuhan memberikan seluruh perintah Allah kepada pemuda ini. Dan dikatakan apa? Dijawab oleh pemuda ini apa? Kalau kita masih ingat nanti kita baca situ berkatakan bahwa seluruh hukum itu telah kutaati dari masa mudaku. Tuhan Yesus berkata apa? Tapi masih ada satu yang kurang. Yaitu apa? Yaitu jualah segala harta kekayaanmu, bagikan kepada orang miskin dan datanglah kepadaku dan ikutlah aku. Dan akhirnya orang muda itu merasa kecewa. Kenapa? Karena dia sungguh sangat kaya. Ini membuktikan bahwa walaupun dia mentaati hukum Taurat secara utuh bagian yang lain, tapi satu perintah yang paling utama yaitu jangan ada Allah lain di hadapanku. Kenapa? Orang kaya ini memperlakukan hukum Taurat itu, yaitu hukum yang pertama, dia menyembah Mamon. Harta adalah Tuhannya. Sehingga pada waktu itu, walaupun dia mentaati segala perintah yang lain, firman Tuhan mengatakan kalau hukum Taurat itu harus ditaati seutuhnya, 10 perintah itu. Kalau ada satu salah, salah semua. Dan itu bukti Tuhan jelaskan lagi bahwa hukum Taurat tidak mampu membawa orang untuk dibenarkan atau diselamatkan. Karena itu berdasarkan kekuatan kita dan tidak ada satu manusia pun yang sanggup melakukannya. Sebaliknya di ayat pasal 19 Tuhan mengatakan ada satu kontradiksi yang sangat bertentangan di sekarang. Contohnya adalah waktu Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko. Ada seorang yang pendek kurang lebih seperti saya, mungkin di bawah lagi, namanya Zakheus. Dikatakan dia berusaha untuk melihat Tuhan Yesus, dia ada memanjat pohon. Dan pada waktu Tuhan Yesus lewat, Tuhan katakan, "Zakheus, turunlah. Hari ini aku mesti menumpang di rumahmu." Dan kemudian Zakheus turun dengan sukacita membawa Tuhan Yesus datang ke rumahnya, memberi makan dan menjamu Tuhan waktu itu. Dan waktu itu orang Farisi dan para ahli Taurat mengatakan, apakah dia tahu bahwa dia datang ke rumah siapa? Itu adalah seorang pemungut cukai, ada seorang yang sangat berdosa. Karena kita tahu pemungut cukai adalah pegawai dari bangsa Romawi yang bertugas untuk mengumpulkan pajak dari bangsa Israel, tapi disembahkan dan dikembalikan kepada bangsa Roma. Sehingga dia adalah seorang yang sangat dibenci di tengah-tengah masyarakat. Bukan saja karena dia mengumpulkan itu, biasanya katakan dia menipu, mengambil lebih untuk kepentingan dia sendiri. Karena di sini kita lihat Tuhan Yesus hadir tidak memberikan hukum, tapi memberikan kasih, menerima dia apa adanya. Yang terjadi apa kita tahu? Bahwa sehari itu juga Zakheus berkata, pada hari ini juga aku akan jual separuh dari hartaku untuk dibagikan kepada orang miskin. Dan kalau ada orang yang pernah ku tipu, akan ku kembalikan 4 kali lipat. Dan Tuhan Yesus mengatakan, sungguh hari ini terjadi keselamatan di keluarga ini. Kita lihat dengan kasih, karunia dan kehadiran Tuhan yang tidak memperhitungkan dosa dan pelanggaran dia, tapi menunjukkan kasih hadir di tengah-tengah keluarga ini. Zakheus diselamatkan. Nah, itu Tuhan Yesus memperhatikan bahwa antara hukum Taurat dan hukum kasih karunia memang dua hal yang bertentangan. Dan itu sampai hari ini kita sebagai orang percaya kadang-kadang kita masih merasakan. Dan terlebih kalau saat kita mencoba untuk berdiskusi atau menjadi penginjil lah katakanlah kepada sesama, khususnya kalangan masyarakat yang kita kenal, kita katakan manusia perlu mengenal Tuhan karena semua manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
Mereka pasti akan menjawab, aku kan tidak melakukan hal yang salah. Aku berbuat baik, aku tidak membunuh. Tetapi yang paling dasar itu adalah dia tidak mengenal Allah yang benar siapa itu. Itulah dosa yang tidak pernah tidak sadari. Dan dia menganggap dengan kekuatannya berbuat baik berdasarkan hukum Taurat. Itu membuat dia dilayakkan di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan Yesus katakan bahwa itu tidak mungkin bagi manusia untuk mencapai hidup yang kekal berdasarkan perbuatan baik kita sendiri. Nah, selanjutnya kita lihat di sini. Sekarang juga kita lihat bahwa untuk hidup ini, untuk mendapatkan atau mengalami buah roh ini, kita perlu namanya hidup atau jalan di dalam roh. Untuk mengalami buah roh ini kita lihat bahwa buah roh itu dikatakan di sini dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dikatakan ada 9 buah roh. Nah, untuk memahami ini kita lihat kita perlu memilah buah roh itu. Kenapa? Buah roh itu kita gambarkan itu seperti ini. Kalau kita ambil sebuah atau sebutir buah jeruk, itu satu buah. Pada waktu kita mengumpasnya, kita buka, itu dalam buah jeruk itu akan terdiri dari segmen-segmen, bagian-bagian yang membentuk satu buah. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan buah roh itu adalah buah yang tunggal dari satu roh. Dan di sini dikatakan ada yang pertama adalah kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Ini adalah berhubungan apa? Kalau kita berbicara tentang 3 jenis buah roh yang pertama ini berbicara tentang hubungan kita dengan Allah. Bagaimana kedekatan seseorang dengan kehubungan dengan Allah itu akan terwujud dalam bentuk 3 buah yang pertama, yaitu buah kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Itu semakin kita mengasihi Allah, semakin kita akan mengalami damai sejahteranya dan kita akan mengalami damai sejahtera di dalam Dia. Selanjutnya, kelompok kedua, buah roh itu adalah kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Ini adalah buah roh yang bermanfaat atau dapat dirasakan terwujud dalam kehidupan kita sesama orang percaya. Jadi bersifat horizontal. Di sini kalau kita namanya kesabaran itu dapat terbukti, dapat dirasakan, kemurahan dan kebaikan diserahkan dalam kehidupan bersama. Yaitu dilambangkan dengan ada kehidupan saling berhubungan dengan manusia. Itulah tingkat buah kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga adalah kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini berbicara buah roh yang untuk pribadi kita. Jadi kalau kita berbicara tentang buah roh yang ke-7, 8, dan 9 itu berbicara tentang pertumbuhan kedewasaan kita di dalam Kristus. Sehingga dengan demikian ini adalah satu paket sempurna, paket yang berhubungan kita untuk berhubungan dengan Tuhan akan menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera. Kesabaran, kemurahan, kebaikan akan terbentuk atau dapat dirasakan sesama melalui hubungan sesama umat, sesama orang percaya. Kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri itu terwujud dari pertumbuhan kedewasaan setiap dari kita dalam mengenal Tuhan. Selanjutnya kita lihat, kalau berbicara secara khusus, untuk poin yang pertama, kuncinya adalah semua mulai dari buah yang pertama, yaitu kasih. Karena firman Tuhan mengatakan bagaimana dalam Lukas pasal 7 ayat 47, di sini kita lihat pada waktu Tuhan Yesus datang ke rumah seorang namanya Simon, orang Farisi. Dia mengundang Tuhan Yesus hadir di situ untuk makan, pesta. Dan waktu itu dikatakan ada datang seorang wanita yang namanya tercatat akhirnya namanya kita tahu namanya Maria. Dia datang di bawah kaki Tuhan, dia menyeka kaki Tuhan dengan air matanya. Dia mengurapi kaki Tuhan dengan minyak, minyak yang paling mahal yang dipakai, sehingga dikatakan seluruh ruangan itu menjadi wangi karena dia menumpahkan minyak wangi untuk memberkati atau mengurapi kaki Yesus. Dan apa yang dikatakan kita masih tahu bagaimana Simon terus berkata dalam hatinya, seandainya dia tahu siapa wanita itu, bahwa dia adalah seorang yang berdosa yang mendatangi Tuhan seperti itu. Dan Tuhan berkatakan kepada Simon, dan Tuhan berkata, Simon, bagaimana pendapatmu untuk perkara ini? Jika seorang berutang 500 dinar dan satu orang lagi berutang 50 dinar kepada seorang yang meminjamkan uang, dan dia tidak sanggup, kedua-duanya tidak sanggup mengembalikan, dan yang meminjamkan itu akhirnya menghapus semua utang itu sehingga digratiskan.
pertanyaannya sekarang, siapa yang akan lebih mengasihi yang memberikan utang itu? Simon mengatakan, pastilah orang yang memberi pinjaman paling besar itulah yang paling mengasihi Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan itu benar. Karena kita bisa mengasihi kalau kita menyadari betapa besar dosa dan pelanggaran kita sebelum kita mengenal Tuhan. Dan pada saat kita menerima Dia, semakin besar dosa kita yang pernah kita alami, semakin besarlah kasih kita kepada Tuhan. Dan itu dapat terwujud dari bagaimana bahwa rasul-rasul atau orang-orang percaya yang paling radikal dalam hidupnya melayani Tuhan, itu biasanya berbackground orang yang pernah menyakiti Tuhan dengan luar biasa, pernah menjadi penjahat yang paling sadis. Contoh yang paling kita tahu adalah seorang teroris, yaitu namanya Paulus. Bagaimana dia dulu seorang penganiaya umat, dan setelah dia menyadari kesalahan dosanya, dia bertobat dan dia menjadi orang yang paling mengasihi Tuhan. Dan itu adalah bukti untuk kasih buah yang pertama. Nah, sekarang kita bicara tentang kasih buah yang ketujuh tadi, yaitu kesetiaan. Ini mungkin kita perlu ada sedikit penambahan wawasan. Karena di sini kesetiaan diterjemahkan ada dua versi dari kata faith dan kata faithfulness. Kita lihat dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dalam bahasa Inggrisnya. Kita belajar bersama. Di sini katakan, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long suffering, gentleness, goodness, faith. Dalam kurung iman, sing. Selanjutnya ayat 27, ayat 23, meekness, temperance, against such there is no law. Jadi kita lihat sini, terjemahan dari kata kesetiaan itu diambil dari kata faith, iman. Jadi kalau kita kata kesetiaan itu kita terjemahkan secara umum, itu bisa keliru. Karena kita bisa setia dengan pekerjaan kita, setia dengan kawan kita, ada kesetiaan kawan biasanya walaupun dalam hal yang salah tetap kita setia dengan organisasi, dengan partai, dengan apa. Tapi yang di sini Tuhan karena kesetiaan dalam pengertian iman. Jadi buah roh yang ketujuh adalah berbicara tentang iman. Dalam pengertian lebih lanjut mungkin kesetiaan di dalam iman, bukan kesetiaan secara umum. Karena contoh bagian firman Tuhan juga dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12 dikatakan, janganlah seorang pun menganggap rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dalam bahasa Indonesia, tetapi dalam bahasa Inggrisnya pakai kata faith. Terjemahannya adalah in your faith, dalam kesucianmu. Jadi kesetiaanmu itu terjemahkan dengan kata faith. Jadi kadang-kadang kita mengeliminir kata kesetiaan ini dalam kehidupan sehari-hari sehingga nampaknya nilainya kurang berarti. Tapi yang lebih ditekankan sini adalah kata kesetiaan ini adalah berkata buah roh yang ketujuh harusnya adalah iman kita. Amin. Kita lanjut lagi. Yang ke-8 berbicara tentang kelemah lembutan, yaitu sifat yang tenang definisinya, lembut dan rendah hati tetapi tidak lemah atau pengecut. Dalam konteks spiritual sifat itu sering didefinisikan sebagai kekuatan yang terkendali. Jadi tadi kita nyanyikan pujian bahwa kita ingin makin menyerupai Tuhan, dan kita tahu bahwa firman Tuhan mengatakan dalam Matius pasal 11 ayat 9 dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi yang dimaksud dengan kelemah lembutan itu tidak lain yang dapat kita dapatkan, yaitu kalau kita memikul kuk yang dipasang oleh Tuhan kita Yesus sendiri bagi kita, karena kita mencontoh kepada Dia, karena Dia lemah lembut dan tidak ada figur lain yang bisa kita ikuti supaya bisa mendapatkan kelemah lembutan seperti yang Tuhan maksudkan. Selanjutnya kita masuk dalam untuk kata buah yang ke-9, yaitu penguasaan diri, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran dan perilaku seseorang untuk melawan dorongan impulsif dan mencapai tujuan yang lebih besar. Sebagai nasihat firman Tuhan bisa kita pakai di sini adalah Yakobus pasal 1 ayat 19 dikatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Ini kalau bicara penguasaan diri memang tidak gampang, karena manusia selama kita masih hidup dalam daging, setiap ada perkataan yang menyinggung, biasanya kalau yang kita responi adalah manusia daging juga, biasanya akan membalas lebih cepat, dan yang terjadi biasanya adalah pertengkaran. Ini saya ada satu ilustrasi mungkin yang biasa kita sering dengar. Kalau seorang pria dan seorang wanita selama masa pacaran, seorang
pria itu akan sangat doyan dan sangat suka mendengarkan apa yang dikatakan kekasihnya. Sehingga setiap ketemu dia suka kalau istrinya, bukan istri, calon istrinya berbicara banyak, dia akan mendengarkan baik. Tetapi kalau setelah menikah, dikatakan sebelum istrinya berkata satu kata selesai, suaminya langsung tertidur. Tetapi kalau waktu pacaran, istrinya atau calon istrinya berkata sesuatu yang tidak bisa dipahami, membuat dia tidak bisa tidur sepanjang malam. Itu biasanya manusia seperti itu. Dan ini contoh kalau untuk peran seorang istri dan suami ini ada, saya baca satu artikel atau satu di TikTok dikatakan gini, ada seorang ibu muda bertanya kepada anak perempuannya yang berumur 5 tahun. Dikatakan, putriku, apa yang kau lakukan jika mami bertengkar dengan papimu? Anaknya katakan, saya akan menghindar. Saya akan menghindar dan tidak akan ikut campur. Oh, kok kamu nggak membela ibu, nggak ikut mami? Terus anaknya menjawab, memangnya saya lebih hebat dari mami? Gimana katanya? Biasanya papi baru ngomong satu kata, mami sudah 10 kata katanya. Jadi mana perlu saya lagi untuk membela mami? Jadi kita lihat, hidup ini kalau kita cepat berkata-kata tapi bukannya lambat untuk tidak cepat mendengar, tapi cepat untuk marah. Itu adalah dikatakan itulah bentuk kedagingan. Kenapa? Karena kita selalu menuntut dengan hukum Taurat. Kita maunya menuntut, karena hukum Taurat adalah bicara bagaimana kita melakukan sesuatu berdasarkan kekuatan kita, dan kita menerapkan itu kepada pasangan kita, kepada sesama kita, supaya melakukan seperti apa yang tertulis, apa yang kita kehendaki. Dan biasanya respon manusia jasmani yang pertama adalah sifatnya jasmania. Dan biasanya itu respon kita harus menunggu respon yang kedua. Kalau ada orang berkata satu kata, jangan langsung kita balas gitu. Tapi Tuhan katakan, sabarlah, lambatlah berkata-kata, dan jangan lambatlah untuk marah. Karena itu adalah buah roh yang akan membuat kita makin dewasa di dalam Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya, sebab ayat 20 dikatakan, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Itu udah jelas, kita sudah paham bagaimana, karena amarah yang tak terkendali itu bisa menimbulkan banyak perkara, banyak masalah dalam keluarga, dalam gereja, dalam dunia kerja, dimanapun kita berada. Dan itu Tuhan katakan sebagai orang percaya, ini adalah buah penguasaan diri yang perlu kita peroleh. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kita selalu mengatakan kita mendengar bahwa buah roh seperti ini dan kita diminta supaya seperti ini. Tapi bagaimana caranya? Dasarnya apa supaya kita bisa melakukannya? Nah, firman Tuhan menjelaskan dengan tegas di sini dalam Galatia pasal 5 ayat 24 dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Cuma di sini terjemahan ini agak sedikit masalah karena kita melihat konteksnya di sini. Karena kalau kita baca dalam bahasa Inggrisnya, justru ini adalah satu kalimat yang bersifat aktif. Di sini katakan, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Itu berbicara peran kita sebagai manusia daging untuk menyalibkan daging kita. Berarti itu peran kita, dan justru itu bertentangan dengan hukum kasih karunia. Kalau itu yang kita lakukan berdasarkan secara aktif, itu namanya hukum Taurat. Nah untuk memahami lebih lanjut, kita lihat dalam bahasa Inggrisnya seperti ini. Dalam bahasa Inggris dikatakan, and those who are Christ, the flesh did crucify with the affection and the desire. Jadi katakan, justru kalau dalam bahasa Inggris, dalam terjemahan dari bahasa itunya Yunaninya, ini kalimatnya bukan kalimat aktif, tapi kalimat pasif. Artinya di sini, barang siapa menjadi milik Kristus, dagingnya telah disalibkan dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi yang menyalibkan bukan kita, tetapi ada yang telah menyalibkan. Itu siapa yang menyalibkan? Nah ini yang perlu kita pahami, karena kita selalu salah konsep bahwa kita sendiri perlu menyalibkan kedagingan kita, sehingga itu adalah usaha kita, dan itu berbicara tentang hukum Taurat. Berarti kita harus melakukan dengan kekuasaan dan kekuatan kita, dan itu biasanya gagal. Dan firman Tuhan katakan bahwa yang sebenarnya harusnya adalah daging kita telah disalibkan dengan segala hawa nafsunya. Bukan kita yang menyalibkan, siapa itu kita akan memahami ini lebih kembali ke dasar kehidupan sebagai orang percaya. Dalam Roma pasal 6 ayat 3 dikatakan,
Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Jadi kalau pada waktu kita mengikuti katekisasi sebagai orang yang akan percaya waktu itu, dan setelah saat kita percaya kita paham, waktu kita dibaptis itu kenapa kita dibaptis dalam celup atau diselamkan? Karena itu melambangkan waktu kita diselamkan ke dalam air, buktinya kita telah mati. Dicelupkan, direndam, dimatikan di dalam air supaya lambangnya. Sehingga dikatakan kita telah dibaptis dalam kematiannya. Ayat 4 dikatakan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi kita harus memandang diri kita, manusia daging kita ini, pada waktu kita dibaptis, kita dibenamkan, kita sungguhnya sudah mati bersama Kristus. Dan pada waktu kita dikeluarkan dari air baptisan, kita seumpama seperti kita telah dibangkitkan sebagaimana Kristus sudah bangkit. Dan hidup kita sekarang adalah hidup karena Kristus. Itu yang sangat penting yang perlu kita pahami, bahwa yang menyalibkan daging kita bukan karena kita, tetapi Kristus yang telah mati bagi kita, menggantikan kita, sehingga kita diberikan kemampuan untuk berbuah dalam hidup yang baru ini. Nah, dalam Roma pasal 6 ayat 11 dikatakan, demikian hendaknya kamu memandangnya. Berarti caranya yang paling penting sih adalah demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kamu memandang berarti kita memandangnya, memahami masalah ini, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kami hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Selanjutnya ayat 14 dikatakan, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi sekali lagi, sekarang kita sebagai orang percaya yang telah dibaptis, kita telah mati bersama Kristus dan telah dibangkitkan dalam hidup yang baru. Kita sekarang adalah orang yang tidak dikuasai dosa lagi, karena secara status dosa kita dahulu, sekarang, dan yang akan datang, semua telah ditebus dan telah ditanggung oleh Yesus Kristus di kayu salib. Sehingga kita statusnya adalah orang benar. Dan orang benar bisa saja sekali-sekali melakukan kesalahan dan dosa, asal tidak senantiasa tinggal di dalam dosa. Dan juga orang berdosa sekali lagi bisa juga melakukan hal yang baik, berbuat baik, membuat kasih, mempersembahkan ini dan itu, tetapi statusnya tetap sebagai orang berdosa, dan itu tetap salah di hadapan Tuhan. Nah, ini yang paling penting, yang terakhir di sini. Kita tahu bahwa hukum suami istri, hukum keluarga, seorang istri terikat kepada suaminya selama suaminya masih hidup, betul? Tetapi pada waktu suaminya meninggal, mati, berarti dia bebas dari hukum pernikahan. Kalau dia masih selama suaminya masih hidup, dia selingkuh dengan orang lain, itu adalah berbuat zina. Nah, dengan perumpamaan ini Tuhan memberikan gambaran yang sederhana supaya kita tahu status kita. Tuhan mau melakukan itu perumpamaan yang sederhana ini, yang sangat hakiki ini, untuk kita pahami status kita sebagai orang percaya. Jadi kita baca dalam Roma pasal 7 ayat 3 dikatakan, jadi selama suaminya hidup ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Ini bisa dipahami ya, sangat sederhana. Tapi ayat 4 dikatakan, sebab itu saudara-saudaraku, kamu atau kita juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Jadi status kita sebagai wanita itu menggambarkan sebagai orang percaya, suami kita yang pertama yaitu hukum Taurat itu telah mati. Karena Kristus telah mati bagi kita, menggantikan kita. Dan sekarang kita akan dinikahkan karena kita adalah mempelai perempuan yang akan dinikahkan dengan Kristus Yesus yang menjadi calon mempelai kita. Sehingga status kita sekarang ini, kita bukan lagi istri dari suami yang pertama yaitu hukum Taurat, tapi sekarang kita adalah calon istri dari suami yang kedua yaitu hukum kasih karunia. Karena dengan memahami ini kita tahu
Bahwa sekali lagi firman Tuhan dan Paulus menjelaskan, janganlah kita mau hidup berdasarkan hukum Taurat untuk mentaatinya berdasarkan kekuatan dan kehebatan kita. Seolah-olah kalau kita tidak mentaati dengan kekuatan kita, tidak melaksanakan, kita tidak layak, tidak dibenarkan. Tapi Tuhan katakan kalau kita itu melakukannya, sesungguhnya kita sedang selingkuh. Karena kita mencoba hidup berdasarkan hukum Taurat, dan itu Tuhan katakan itu keliru. Jadi yang benar sekarang kita adalah calon mempelai Kristus, karena kita mempunyai seorang calon suami, yaitu mempelai yang akan datang, yaitu Kristus Yesus. Sehingga kita bukan lagi milik suami yang pertama, yaitu hukum Taurat. Nah, ini kalau kita memahami kebenaran ini, kita akan memahami bagaimana buah roh itu bisa mengalir dalam hidup kita. Bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kita mau bersuka cita, berpanjang sabar dengan kekuatan dan kemampuan kita. Semakin kita mencoba untuk bersabar, semakin kita tidak sabar. Semakin kita coba untuk tidak marah, kita akan makin marah. Semakin kita untuk mengasihi dengan kekuatan kita, semakin kita tidak mampu mengasihi kalau kita tidak memahami bahwa sesungguhnya kita sendiri adalah orang yang telah dikasihi, yaitu Kristus Yesus yang telah rela mati bagi kita. Karena kita kadang tidak memahami betapa besar kasih Tuhan sampai kita sendiri memahami bagaimana kita seorang yang seharusnya dihukum. Seharusnya segala pelanggaran dosa, pelanggaran kita tanggung sendiri dan ujung-ujungnya ada di neraka. Tapi Kristus Yesus walaupun dia dalam bentuk rupa Allah, dia rela mengosongkan dirinya dari kesetaraan dari seorang Allah, rela menjelma menjadi seorang manusia dan menjadi seorang hamba. Dan bukan hanya itu sebagai hamba, tapi dia rela mati dengan cara yang sangat terhina, yaitu mati di kayu salib. Supaya apa? Supaya kita boleh hidup. Dan inilah dasar mengapa firman Tuhan mengatakan, hiduplah dalam roh maka engkau akan berbuah di dalam roh. Yaitu kalau sore ini, pagi ini kita bicara tentang roh yang buah roh yang ketiga, yang ketujuh, ke-8, ke-9. Tapi seluruhnya 9 buah roh itu berbicara tentang buah roh yang bermanfaat dalam hubungan kita dengan Allah, bermanfaat bagi kita hubungan sesama, dan bermanfaat bagi pertumbuhan iman kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya pelajaran renungan firman Tuhan pada pagi ini boleh memperjelas wawasan kita, pemahaman kita, sehingga kita tahu bahwa sekarang kita bukan lagi orang yang harus hidup di bawah hukum Taurat berdasarkan kekuatan dan kehebatan kita, tapi semata-mata karena kita hidup karena Yesus Kristus telah mati bagi kita, menggantikan kita. Sekarang hidup kita adalah milik Kristus, sehingga dengan demikian kita akan dimampukan untuk berbuah bagi Dia dalam kehidupan ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita dan Roh Kudus menolong kita. Mari kita berdoa.